Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Calvin Hasan dengan NIM 6211420056 dari jurusan Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan memaparkan tentang program latihan fisik pada cabang olahraga futsal. Oke, langsung saja. Olahraga adalah latihan fisik yang baik dalam menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang menjalankan kegiatan fisik yang membutuhkan kekuatan, daya tahan, serta fleksibilitas. Sebuah pemahaman dari segi ilmu biomekanik dan fisiologi latihan menunjukkan bahwa banyak produk baru yang awalnya menunjukkan dapat menambah kekuatan, kecepatan, dan power, mungkin malah merugikan bagi diri mereka sendiri. Program latihan fisik. Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan dan baik, sistematis, dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional tubuh, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan prestasi dalam cabang olahraga tertentu, sehingga dengan demikian fungsional dari sistem tubuh bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut mampu mencapai titik optimal jika latihan dimulai sejak usia dini dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan berpedoman pada dasar prinsip-prinsip latihan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan progresif. Dalam olahraga futsal, latihan fisik yaitu untuk meningkatkan stamina tubuh merupakan hal yang sangat diperlukan. Latihan fisik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh dan otot agar tidak mengalami cedera saat bermain. Selain itu, latihan fisik juga berguna untuk meningkatkan stamina saat bermain. Saat melakukan olahraga futsal, dibutuhkan komponen kondisi fisik. Untuk meningkatkan komponen itu, seorang atlet bisa melakukan latihan-latihan fisik seperti berikut. Yang pertama ada daya tahan jantung, pernafasan, peredaran darah atau respiration cardiovasculatory endurance, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua ada kelentukan persendian, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang seluas-luasnya dalam persendiannya. Yang ketiga ada kekuatan, yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Yang keempat ada kecepatan, yaitu kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsangan dalam waktu secepat atau sesingkat mungkin. Yang kelima ada agilitas, yaitu kemampuan seorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Yang keenam ada daya lentur atau flexibility, adalah efektivitas seorang dalam menyelesaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Yang ketujuh ada koordinasi, adalah kemampuan seseorang melakukan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Yang kedelapan ada keseimbangan, adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam berbagai macam gerakan. Yang kesembilan ada ketepatan, adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak bebas terhadap sasaran. Yang kesepuluh ada reaksi, adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menggapai rangsangan yang ditimbulkan melalui indera, saraf, atau feeling lainnya, seperti dalam mengantisipasi datangnya bola yang harus ditangkap dan lain sebagainya. Manfaat program kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan bagian terpenting dalam semua cabang olahraga, terutama untuk mendukung aspek-aspek lainnya seperti teknik, taktik, dan kemampuan mental. Kondisi fisik yang dimiliki atlet akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan gerak penampilannya. Dengan kondisi fisik yang baik akan berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organisasi tubuh. Manfaat program latihan kondisi fisik itu ada 5. Yang pertama, peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, dan komponen kondisi fisik lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Yang keempat ada pemulihan yang lebih cepat dalam organisme tubuh setelah latihan. Yang kelima ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu respon diperlukan. Untuk selanjutnya ada latihan untuk meningkatkan kekuatan, yaitu ada bermacam-macam seperti
squat jump, yaitu latihan untuk menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Ada push up, latihan untuk menambah kekuatan otot lengan. Ada sit up, selain dapat mengecilkan perut, latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Yang keempat ada back up, sama halnya seperti sit up, back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut. Nah, di situ udah ada beberapa contoh demonstrasi saya pada latihan untuk meningkatkan kekuatan. Di situ ada gambar yang pertama ada squat jump, yang kedua ada push up, yang ketiga ada sit up, dan yang keempat ada back up. Untuk selanjutnya latihan untuk meningkatkan daya tahan, antara lain lari minimal 2 km, lari minimal 12 menit, dan lari multi-stage. Nah, demonstrasi yang saya praktekkan kemarin itu juga udah saya paparkan, itu udah ada foto-fotonya ataupun ada cuplikannya gitu. Itu ada lari multi-stage sama lari 2 km. Untuk selanjutnya latihan untuk menambah daya otot, yaitu ada vertical jump atau gerakan meloncat ke atas dapat melatih daya ledak otot tungkai. Yang kedua ada front jump, yaitu gerakan meloncat ke depan untuk melatih daya ledak otot tungkai juga. Yang ketiga ada sled jump, yaitu gerakan meloncat ke samping melatih explosive power dari otot tungkai. Yang keempat ada kecepatan sprint 100 meter. Untuk selanjutnya latihan pada kelincahan, itu ada lari zigzag, lari angka 8, lari ada agility run. Terus selanjutnya bagian koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkap lagi dengan tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Untuk yang terakhir melempar bola ke atas dengan tangan kanan, kemudian menangkap kembali dengan tangan kiri, dan juga sebaliknya. Oke, mungkin cukup saja pemaparan program latihan kondisi fisik pada saya. Apabila ada tutur kata salah ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.